Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang telah menyertai istirahat kita semalam dan memperkenankan kita melanjutkan kehidupan di hari baru ini. Pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebagai dasar untuk melakukan aktivitas kita hari ini. Tema satu hati bulan Januari ini adalah Tuhan yang pegang. Sedangkan subtema hari ini adalah kelegaan dari Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami semalam. Kami bersyukur pula atas hari baru pemberian-Mu. Sebelum melakukan aktivitas kami, sejenak kami akan merenungkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan terlebih dapat melaksanakannya dalam keseharian hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini akan dibacakan oleh Oce, salah satu jemaat praremaja GKJ Condong Catur. Silakan Oce. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Terima kasih Oci, Tuhan memberkati kamu selalu. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saat ini di tengah-tengah kehidupan kita seringkali dipenuhi oleh berbagai kesibukan. Kesibukan konon adalah penyakit modern atau penyakit masa kini yang diderita oleh banyak orang, termasuk kita. Kesibukan dengan pekerjaan sehari-hari, kesibukan di lingkungan tempat tinggal, bahkan kesibukan di gereja yang luar biasa. Terkadang kita sibuk dengan impian-impian atau cita-cita kita, atau kita sibuk untuk berusaha mengatasi suatu penghalang di dalam hidup kita. Sehingga hanya itu saja yang kita pikirkan, itu saja yang kita bicarakan dan kita doakan. Kita tidak akan berbahagia seolah-olah ya, apabila yang terjadi itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Keadaan itu dapat memicu kelelahan baik fisik maupun mental, sehingga akan memicu perasaan marah mungkin, dan bila kita tidak berhati-hati, bahkan bisa menyebabkan putus asa dan frustrasi. Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku sekalian, selain kesibukan yang menyebabkan kelelahan fisik dan mental, hidup kita sering harus mengalami berbagai persoalan dan penderitaan. Apakah itu persoalan kesehatan, persoalan keuangan, persoalan relasi atau hubungan dengan sesama, baik di rumah, relasi dengan anak-anak dan suami atau istri atau orang tua, maupun relasi di lingkungan kerja atau bahkan di gereja. Kita merasa bahwa semua itu menjadi beban yang berat yang harus kita tanggung. Selain itu mungkin kita terlalu memusatkan perhatian pada apa yang tidak ada pada kita, apa yang tidak kita miliki, dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Bahkan juga apa yang salah dalam hidup saya. Mungkin setiap saat kita sudah berdoa, sudah mengungkapkan kepada Tuhan apa yang kita inginkan, tetapi kok ia tetap tidak menemukan jalan keluar. Keadaan tersebut kemudian membuat kita lelah dalam menjalani hidup. Rasa lelah tersebut seringkali kemudian membuat kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Oleh karena itu, ketika hal itu terjadi, Bapak Ibu Saudara, kita perlu melihat dengan cara atau dengan perspektif yang berbeda. Kita mencoba untuk
tenang, untuk berdiam diri, sehingga kita dapat berkata dengan jujur, Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku percaya bahwa Engkau tahu apa yang terbaik bagiku. Kita perlu berjanji kepada Tuhan bahwa jika apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan atau tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita tidak akan sedih atau marah atau bahkan frustrasi. Kita harus memulainya dengan percaya bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas hidup kita. Kita memohon kepada Tuhan agar memberi kekuatan untuk bertahan, dan yakinlah bahwa Dia akan memelihara kita di tengah persoalan kehidupan yang sulit sekalipun. Ketika kita sedang mengalami beban berat, Bapak Ibu Saudara, dan kita merasa tidak mampu lagi untuk menanggungnya, kita tidak perlu ragu-ragu datang kepada Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia baik, sehingga memperkenankan bahwa bahkan memanggil kita untuk datang kepadanya guna memohon pertolongan dan kelepasan. Tuhan berjanji dan menjamin bahwa Dia pasti akan memberikan kelegaan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk percaya penuh kepada tangan kuasa-Mu yang akan menolong kami untuk menghadapi segala persoalan yang berat dalam hidup kami. Tuhan, kami sangat hafal dengan firman-Mu dalam Matius 11 ayat 28 yang menjanjikan kelegaan bagi siapapun yang datang kepadamu. Namun dalam kenyataannya kami sering lupa untuk datang kepadamu. Kami sering bersusah payah mengatasi persoalan kami dengan logika dan kekuatan kami sendiri. Kami melupakan Engkau, Sang Penolong yang sejati. Karena itu tolonglah kami Bapa untuk selalu percaya bahwa Engkaulah yang memegang kendali atas hidup kami. Berkati dan sertai kami di sepanjang hari ini ya Bapa, agar kami dapat melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati.